two, one. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten YouTube Hilyan Batin Channel. Nah, kali ini kita akan berbicara masalah konten obsesi nih teman-teman sekalian, obrolan seputar edukasi. Kali ini kita sudah berada di samping kita ada bintang tamu yang tidak kalah keren dengan bintang tamu yang sebelumnya, yakni Kak Guntur. Ya, selamat pagi Kak Guntur. Pagi Kak. Ya, siap. Mungkin langsung disapa dulu, kemudian diperkenalkan Kak Guntur, kesibukan sekarang apa? Monggo Kak Guntur. Mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Mas Guntur, mahasiswa aktif FEBI angkatan 2019. Sekarang kesibukannya skripsian masih sembari untuk bekerja juga. Oke, jadi Kak Guntur ini teman-teman masih mahasiswa aktif 2019, berarti semester berapa nih Kak Guntur? Ini 8 ya, masuk semester 8, di fase-fase sedang mulai sibuk-sibuknya. Mulai sibuk-sibuknya, kemudian Kak Guntur juga ada kesibukan juga di luar itu. Nah, kemudian Kak Guntur, kesibukannya itu bisa dikasih tahu Kak Guntur? Untuk kesibukannya yang bekerja mungkin di hari Senin sampai Jumat itu mengajar Pak. Di hari weekend itu mungkin bisa jadi wedding organizer. Oh, itu ngajar Pak Guntur? Ngajar agama Pak. Ngajar agama di madrasah. Di madrasah. Nggak full? Enggak Pak, mengisi waktu aja gitu. Oh, ngisi waktu ya? Ngisi jam kosong. Ngisi jam kosong di situ Senin sampai Jumat di madrasah. Nah, kemudian Kak Guntur pas weekend itu di mana? Kalau weekend kita biasanya setiap hari Jumat sampai si hari Minggu, atau kalau lagi keluar kota itu sampai Senin bisa Pak. Sampai Senin. Sampai Senin. Ya. Nah, pasti ada yang bertanya kan, apa sih sebenarnya pekerjaan Kak Guntur ini weekend sampai dia melalang buana ke daerah lain? Bisa langsung, ini mungkin pokok pembahasan kita ya teman-teman sekalian yang menonton konten ini. Silakan Kak Guntur, nanti kalau dari kami takutnya spoiler kan, langsung aja lah Kak Guntur yang memberikan ini informasi. Terima kasih Pak ya. Sebelumnya pekerjaan yang di weekend ini seumumnya orang sudah pada tahu, wedding organizer. Cuman arti dari wedding organizer itu sendiri bukan seperti pemahaman yang orang-orang pahami sekarang, Pak. Iya. Karena wedding organizer itu ada 3 hal yang terbagi jadi 3 hal. Yang pertama jadi wedding planner, wedding organizer, dan wedding designer. Kalau wedding planner itu mengurusi semua proses ketika orang mau melakukan pernikahan. Mulai dari janji temu, mulai dari lamaran sampai pernikahan nanti itu diurusin dengan wedding planner. Jadi sebatasnya bukan di situ saja. Wedding planner juga menghubungi vendor-vendor dan ketika ada klien budgetnya berapa itu disesuaikan, dia mau temanya seperti apa itu agar sesuai dengan budget yang mereka keluarkan dan tidak ada kesalahan dan sesuai dengan keinginan mereka gitu. Yang kedua mungkin orang-orang juga pada tahu wedding organizer. Kalau wedding organizer itu sendiri mungkin pekerjaannya lebih kurang sama seperti wedding planner, cuma lebih ke konsepan acara. Lebih ke ketika acara akad, ketika acara resepsi, dan itu menghubungi vendor-vendor barang apa saja yang sudah siap itu dihubungi. Ketika semuanya sudah siap, dilaksanakan acara dan diurusi sampai sedemikian rupa acara itu berjalan dengan lancar. Yang ketiga itu wedding designer. Wedding designer mungkin berbeda dengan wedding planner sama wedding organizer. Wedding designer itu lebih ke dekorasi, estetika, ke estetika pernikahan. Si mempelai itu mau gayanya seperti apa, keinginannya seperti apa, itu bisa dengan wedding designer itu. Jadi berarti ini juga kami baru tahu ya Kak Guntur ya, bahwasanya dunia bisnis sebutan orang tuh WO ya, wedding organizer tuh ternyata ada 3 nih teman-teman sekalian. Yang pertama itu wedding planner ya kan. Wedding planner dia yang yang merancang dari awal sampai akhir ya. Kemudian yang kedua wedding organizer yang pada saat hari H itu kan resepsi ya. 2 minggu sebelum hari H itu menghubungi vendor-vendor. Menghubungi vendor. Sudah semua siap. Memastikan ya. Yang ketiga tuh wedding designer. Lebih kepada kayak tata panggung, dekorasi. Kalau lighting, lighting semuanya. Berarti ternyata 3. Tapi Kak Guntur, ketiga tuh sebenarnya ditentukan oleh maksudnya itu paket yang diambil kan? Paket yang diambil. Nah, kalau kira-kira
banyak. Kak Guntur kan sudah berapa lama kira-kira bekerja di situ? Kurang lebih 2 tahun hampir 3 tahun ini. Nah, hampir 3 tahun teman-teman sekalian, berarti kan sudah bisa apa ya, melihat yang paling banyak dipesan oleh klien tuh paket lengkap atau paket WO saja, Kak Guntur? Kalau paket lengkap itu mungkin jarang Pak ya. Jarang. Lebih ke dia paket ke jasa untuk wedding organizer-nya. Kalau paket lengkap itu ya semuanya include. Ya, Tidak ada WO, ada desainer di situ semua. Cuman kalau dia pakai untuk wedding organizer saja, ya itu kami mengurusi konsepan acara pada mereka akad, pada mereka resepsi, gitu Pak. Oh iya, berarti disesuaikan sama kebutuhan ya Kak Guntur. Kemudian Kak Guntur, yang menarik itu tadi Kak Guntur mengatakan bahwasannya ada suatu waktu Kak Guntur harus ke daerah. Iya. Nah, apa sih pengalaman suka dukanya? Monggo Kak Guntur bisa dikasih tahu. Mungkin kita ada perbedaan dalam konsep sosial Pak. Mungkin kalau kita yang ada di kota, sebelumnya saya kasih tahu juga ya, wedding organizer ini juga pada dulunya itu tahun berapa 2015 sebenarnya orang-orang belum ada yang tahu. Ketika masuk ke 2016 2017 itu sudah setidaknya ada yang tahu. Cuman yang di daerah pelosok tadi mungkin baru-baru sekarang tahunya Pak. Jadi kan bahwasannya kami itu sebagai koordinator acara di suatu acara pernikahan yang mengkonsepkan acara dari awal sampai akhir. Ketika tadi berbicara keluar kota, itu ada konsep sosial yang sedikit berbeda. Mungkin dengan adat atau budaya yang berbeda. Jadi di sana mungkin ada clash, ada ketersinggungan ketika kami ke sana. Cuman kami dikasih treatment agar kami memberikan pemahaman kepada orang daerah bahwasanya kami sebenarnya tidak mau mengatur, cuman mengatur dengan secara konsepan dengan waktu yang tepat. Ketika misal kita berada di suatu gedung Pak ya, itu kan kalau orang yang mempelai itu menyewa gedung itu berbatas dengan jam Pak. Biasa. Misalnya dia include dari jam 5 subuh sampai jam 2 siang. Ketika kalau kita nggak konsepkan waktunya, nggak di manajemen waktunya, itu mungkin lewat dari waktu yang ditentukan dan bisa jadi itu kena biaya tambahan lagi. Kadang kita mengkonsepkan diri dari seperti itu sih. Lebih ke acara inti kami konsepkan. Ketika sudah acara inti, silakan boleh diambil alih oleh orang daerah itu Pak. Nah jadi teman-teman seperti itu. Jadi apa ya, beda tempat beda pengalaman juga ya Kak Guntur. Nah kemudian Kak Guntur, berarti bisa diambil tadi sebenarnya itu kehadiran dari tim WO ini ya kan adalah untuk menertibkan dalam hal manajemen waktu. Apalagi misalnya mereka yang gedung itu nyewa ya. Cuma kadang-kadang Kak Guntur ada di beberapa daerah itu pernah nggak Kak Guntur mungkin jadi WO tapi dia di lapangan luas? Sering gitu Pak. Sering ya? Sering. Karena itu, kami dilatih bisa di semua tempat gitu Pak. Kadang kalau di daerah itu lebih ke unit tenda yang besar di outdoor gitu. Tapi kami bisa karena sudah dikasih pelatihannya. Berarti tetap dia manajemen waktu juga tetap situ, walaupun tidak ada waktu ya di situ ya. Karena mungkin di daerah kan mungkin teman-teman udah tahu pada umumnya di daerah mungkin acaranya mungkin bisa sampai 3 hari, bisa sampai sore, bisa sampai malam. Cuman kami mengkonsepkannya cuman ketika acara intinya saja. Ketika dia sudah selesai, boleh diambil alih. Berarti ketika sampai ke sesi foto ya. Sesi foto. Kami juga mengatur sesi foto Pak. Ketika acara di akhir itu ada salaman, ada foto itu kalau nggak diatur itu bakalan bahasa kami itu sebagai anak wedding itu crowded Pak. Crowded itu sibuk sekali. Karena kadang ada yang kita lihat ada orang tua yang mau buru-buru, sedangkan ada yang mau foto. Itu kalau nggak diatur ya kewalahan untuk fotografernya. Jadi kami juga bekerja sama dengan fotografer dengan segala elemen di situ kami bekerja sama. Oke. Kalau misalnya kamu kadang-kadang Kak Guntur kita langsung ke daerah ya. Kita lihat di daerah tuh kadang-kadang dari yang punya hajat itu kan ada pembentukan panitia tuh. Nah gimana mengkomunikasikan tim WO ini dengan panitia? Kadang-kadang kan apa ya? Orang beranggapan nggak usah lah kita ini fokus, mereka sudah ada WO. Nah itu anggapan stigma seperti itu bagaimana Kak?
Kalau itu biasanya kami 2 minggu atau 1 bulan sebelum acara kami diikut sertakan ketika pembentukan panitia. Jadi kami juga butuh bantuan mereka, ya, mereka juga butuh bantuan kami. Jadi semua ada yang namanya simbiosis mutualisme di situ. Karena kalau kami sendiri yang mengatur sebenarnya bisa, cuman kami menghormati ketika kami datang ke suatu daerah dan di sana ada panitia, ya kami harus ajak kolaborasi. Gitu, Pak. Nah, itu berarti ujung-ujungnya harus komunikasi Kak Guntur. Komunikasi dan juga pemahaman tupoksi masing-masing Kak Gunturnya. Ya intinya saling support lah ya, agar acara bersama itu bisa lancar ya, tanpa gangguan suatu hal apapun tuh. Nah kemudian Kak Guntur, kita balikkan ke kota nih. Biasa oke lah, sudah ada treatment sendiri dari WO, jadi apapun masalahnya ya itu karena jam terbang juga kan, jam terbang jadi ya bisa diatasi. Kalau di kota kadang-kadang Kak Guntur, ini kami mewakili dari apa ya, masyarakat atau penonton yang posisi sebagai tamu undangan. Tamu undangan. Ada nggak kalau di WO-nya Kak Guntur nih sudah kerjasama dengan penghibur, pengisi acara, dekor, kostum, MC salah satu itu, ini sudah kerjasama atau enggak? Kalau kami sudah semuanya itu ketika kalau mempelai atau tuan rumah hajat itu mau minta seperti tadi, kami sudah ada semua Pak. Ketika dia mau minta penghibur atau baju untuk MC ataupun juga MC kami sudah ada di semua. Karena tadi balik lagi nih ke tadi, kita tergantung include paketan yang diambil. Ketika memang paketannya contoh kita ambil di Grand Atiasa, kita ambil paket include, ya paket include-nya 600 pack. Dan semua peralatan dari kami, dan MC dari kami, semuanya dikonsepkan dari kami. Jadi pihak mempelai tidak perlu repot-repot lagi. Terima bersih, tinggal datang ke hotel. Kita ada bonusnya Pak, kalau di hotel kalau ikut sama kami, karena ada 2 kamar hotel, itu bisa dipakai untuk make up dari mempelai pria dan mempelai wanita dan keluarganya. Jadi biar mobilisasinya tuh nggak terlalu jauh. Biasanya kalau kita berangkat dari rumah itu memakan waktu. Cuman kalau kita sudah stay di hotel itu langsung jalan acara. Itu agar memudahkan juga ya. Kalau jauh-jauh dari acara nanti tiba-tiba macet. Nah itu salah satu, semuanya molor ya Kak Guntur. Nah iya kadang-kadang Kak Guntur kalau misalnya kami sebagai tamu undangan tuh ya, kadang-kadang WO-nya itu MC-nya pasti itu, dan acara hiburan itu pasti itu berarti ujungnya sudah ada kerjasama dan satu sama pihak yang lain itu kira-kira. Nah kemudian Kak Guntur mungkin langsung kita itu sudah dikasih tahu oleh Kak Guntur juga bahwasanya di dunia WO tuh seperti ini loh. Bayangkan, jadi kalau misalnya teman-teman ingin kerja atau ingin buka bisnis WO ya seperti inilah gambarannya. Dan setidaknya sudah ada bekal itu Kak Guntur. Nah kemudian Kak Guntur kita balikkan ke status Kak Guntur sekarang sebagai mahasiswa. Dalam hal manajemen waktu gimana Kak Guntur? Mengingat Kak Guntur sedang di fase-fase berjuang juga menuntaskan kuliahnya Kak Guntur. Kalau di manajemen waktu mungkin kita dibagi Pak. Jadi kan kalau kerjanya lebih ke weekend. Kalau ngajar kan cuma mengisi waktu. Itu bisa dibagi ketika malam harinya atau lagi kosong. Itu sembari kita bekerja, sembari kita mengerjakan. Jangan sampai dua-duanya ini tidak beriringan. Ketika kalau memang salah satunya ketinggal, itu bakalan membuat under pressure ke diri kita sendiri Pak. Karena menurut Guntur sendiri, semuanya itu entah itu kita bekerja, entah itu kita lagi sibuk dengan skripsi, semuanya itu bisa berjalan dengan sesuai dengan waktunya Pak. Tergantung dari diri kita, karena kunci dari diri kita itu rasanya itu harus semangat. Dalam suatu hal itu harus semangat Pak. Yang mengalahkan itu adalah rasa malas. Nah rasa malas ini mungkin teman-teman pernah lah ada rasa malas. Cuman bisa dipikir lagi, salah satu pesan dari orang tua Guntur, ketika kamu sudah dapat mencari uang sendiri, kenapa kamu meninggalkan pendidikanmu? Gitu. Iya, jadi maknanya dalam ya Kak Guntur. Jadi jangan terlalu fokus cari uang, ingat tujuan awal masuk sini ya. Itu salah satunya. Mungkin nanti akan ada mungkin Kak Guntur ada yang tanya-tanya nih tentang WO atau apapun itu, kira-kira
Instagram Kak Guntur apa? Kalau Instagram boleh ke @kemasguntur atau ke wedding planner kami @rd_wedding planner. Oke, siap. Itu nanti kita akan tulis di bawah sini teman-teman sekalian, bisa langsung di follow dan di DM. Itu kira-kira. Mungkin terakhir Kak Guntur, closing statement Kak Guntur. Monggo Kak Guntur, apa yang ingin disampaikan kepada penonton Hilyan Batin Channel? Silakan. Mungkin teman-teman yang masih kuliah, jangan pernah tidak mencari peluang untuk mencari uang dan bekerja, karena bekerja itu tidak menghalangi kalian untuk berkuliah. Karena menurut Guntur sendiri sebagai pelaku utamanya, sebenarnya bekerja ini bagian dari hobi. Nah, ketika hobi itu bisa disalurkan dengan bekerja dan mendapatkan uang. Jadi semuanya tadi balik lagi, jadi semuanya itu bisa beriringan. Buat teman-teman jangan pernah malu untuk bekerja, karena mungkin sekarang anak-anak muda ini lebih ke rasa malu yang sangat tinggi, Pak. Mungkin melihat orang nggak mau bekerja, capek, panas. Setelah kalian kuliah atau setelah kalian bakal ujung-ujung bakal mencari kerja. Ketika kalian tidak terbiasa dengan hal itu, ketika keluar dari pendidikan atau sudah selesai dari sarjana, gak siap dengan keadaan yang bakalan ke depan nanti. Karena menurut Guntur sendiri mungkin secara jurusan mungkin perbankan, yang lebih tepatnya arahnya ke bank. Cuman kita semakin kesini semakin untuk memperbanyak multitasking kita, Pak. Karena ke depan itu kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang akan datang nanti, gitu, Pak. Nah itu ya teman-teman sekalian, maksud Kak tadi mengatakan apa ya, bagaimana kita memanfaatkan waktu ya, kemudian juga mengasah skill dan kemampuan, karena kita tidak tahu ke depan itu seperti apa Kak. Kalau misalnya kita sudah persiapkan, apapun perubahan itu kita siap tempur. Nah itu kira-kira teman-teman sekalian, kami pamit undur diri. Semoga konten yang kami buat ini bisa bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi semuanya. Ya, saya Hilyan Batin beserta narsum kami Kak Mas Guntur. Mas Guntur pamit undur diri. Kepada Allah kami mohon ampun jika ada salah sesuatu, kami minta maaf kepada penonton sekalian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.